Tertulis tidak di Quran. Tadi kan yang Ustadz katakan kan adalah Nabi mengatakan kalau ke sini nggak boleh ngambil ini, ke sini nggak boleh Ya. ini. Tapi tertulis tidak, atau zaman dulu ada tidak gitu korupsi di agamanya gitu, ada nggak? Ada banyak sekali perintah-perintah Rasulullah yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Artinya ada orang yang menerima gratifikasi tadi penyalahgunaan wewenang, atau orang dengan Tapi kan nggak wewenang. bicara agama ini, Ustadz. Sebenarnya itu adalah agama. Jadi di dalam Islam itu agama itu mengatur semua kegiatan dari bernegara sampai dengan masuk ke WC. Itu adalah bagian daripada agama. Maka ketika Rasulullah, nah menariknya adalah orang-orang bilang kenapa sih Muhammad itu menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi dunia? Jawabannya adalah karena perintah dia di masjid sama nilainya seperti perintah dia ketika sedang menjadi kepala negara. Oke. Jadi nilainya sama. Berarti konsekuensi hukumnya juga sama. Itu adalah kalau nggak taat berarti dapat dosa, kalau taat berarti dapat pahala. Hukumannya Rasul apa? Kepada orang-orang yang Iya. melakukan itu, dicopot langsung dari aktivitasnya. Begitu Rasul melihat ada satu orang nggak amanah, itu langsung dicopot. Di masa Umar semua juga dicopot. Dicopot. Dan dicopotnya bukan hanya dicopot, dimiskinkan. Kalau sekarang ada RUU perampasan aset. Kalau di zaman Islam itu pembuktian terbalik. Apa itu? Gimana? Jadi contoh gini, Om diangkat jadi pejabat. Tiba-tiba Om punya rumah 50 miliar. Atau punya aset 50 miliar. Padahal tunjangan Om misalnya setahun cuma 3 juta. Sebulan cuma 3 juta misalnya. Atau sebulan 10 juta. Tapi tiba-tiba punya aset segitu. Maka pembuktian terbalik itu mengatakan, Om buktiin kepada saya dari mana uang itu kamu dapat. Kalau kamu gak bisa buktiin, itu aku tarik. Oke, tapi kalau ini kan sudah mungkin kalau ternyata terbukti kalau terbukti kan sudah jelas dari mana nih duitnya ini kan. Betul. Ya kan? Yang dalam kasus korupsi haji. Dalam kasus korupsi haji atau Quran dan sebagainya sudah jelas kan. Quran atau kuota haji ya. Quran dua-duanya lah kita anggap. Dan orangnya juga sudah nggak menjabat kalau benar. Betul. Kan? Nah, konteksnya berarti kan Ustadz mengatakan bahwa hukumannya sama. Hukumannya sama. Ada yang bilang sama aku, korupsi potong tangan juga nggak Ustadz? Setauku nggak sih. Karena potong tangan itu untuk sesuatu yang bersifat 1/4 dinar. Dan orang yang rugi mungkin cuma 1. Tapi bayangin Om, kalau kuota haji nih misalnya. Itu 10.000 yang dibagi misalnya. Taruhlah ya 10.000 berarti ada 10.000 orang yang harusnya berangkat haji di tahun ini. Itu gak jadi berangkat. Mungkin ada sudah nabung 30 tahun. Dia berdoa selama berapa 20 tahun gak jadi berangkat. Tapi kan Ustadz kita kan tidak bisa mengatakan hukuman dulu kita terapkan sekarang, Ustadz. Betul. Nah cuman kalau di zaman dulu betul. Itu nah kalau di zaman sekarang. Nah hukuman itu 2 syarat. 1, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak akan membuat dia mengulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Sehingga orang-orang lain merasa keadilan itu ditegakkan. Ini kan sebenarnya Ustadz, kalau kita bicara sebenarnya sekarang tuh menurut saya ya pribadi agak lebih mendingan sih. Karena dibongkar semua nih. Ternyata kalau zaman dulu kan ternyata miliaran, puluhan miliar. Ternyata begitu sekarang dibongkar. Triliunan. Ratusan triliun. Benar. Yang kita bahkan nggak kepikiran bisa korupsi segitu gedenya. Betul. Ternyata sekarang dibongkar semua nih satu-satu nih. Betul. Nah ini kan kayak lumayan lah, mendingan lah menurut saya. Nah cuman ada satu hal yang menarik. Nah saya mau coba tanya sama Ustadz ini. Kenapa? Ini nggak ada hubungannya nih. Tapi saya yakin ini Ustadz akan tertarik. Kenapa korupsi Pertamina kok kayaknya lebih heboh dibandingkan korupsi haji ya? Ya.